Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali dalam pertemuan daring, dan saya akan membawakan materi pengantar cloud computing ya di dalam mata kuliah cloud computing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah memfasilitasi kegiatan kuliah daring kolaboratif ini antara Universitas Dipa Makassar dan Universitas Al Azharia Mandar Polman. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan cloud computing. Baik, yang pertama yaitu kita bahas dulu dari sisi definisi ya, tentunya definisi cloud computing. Baik, jadi cloud computing sebenarnya adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi itu melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat jalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi tentunya antara satu sama lain pada waktu yang sama dengan memanfaatkan penghubung yaitu media internet ya. Jadi kalau kita melihat teknologi cloud computing yang sekarang sudah banyak berkembang, jadi cloud computing ini titik beratkan pada internet ya, internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi dari pengguna ya. Jadi cloud computing itu memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna juga untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Kalau kita lihat dari sisi pengertian secara bahasanya ya, cloud computing dalam bahasa Indonesia tentu diterjemahkan sebagai komputasi awan ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya cloud computing ini menjadi hot word ya, atau lagi sering-seringnya diperbincangkan ya di dunia teknologi informasi. Bahkan pakar teknologi informasi Indonesia, salah satunya yaitu Onowe Purbo, itu dalam seminarnya sering menawarkan kepada mahasiswa untuk menjadikan cloud computing sebagai topik pada skripsinya ya. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita mengutip salah satu tokoh ya, cloud computing yaitu Loudon di tahun 2015. Menurut dia, cloud computing itu adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan perangkat lunak dan lainnya itu disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya itu adalah internet ya. Jadi sumber daya komputasi dari cloud computing tersebar dan dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun itu dan dimanapun dia terhubung ya. Nah, itu kalau kita tinjau dari sisi definisinya. Baik, apa yang melatar belakangi munculnya teknologi cloud computing ini ya? Jadi ada keterbatasan pemrosesan resource komputer yang menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan komputasi ya. Jadi agar tercipta efisiensi, perusahaan-perusahaan besar itu di bidang teknologi informasi sekarang beralih menggunakan teknologi cloud computing ya. Jadi
Cloud computing sebenarnya timbul atau tercipta karena ada kendala keterbatasannya atau pemborosan resource ya, sumber daya komputer. Jadi perusahaan besar yang menggunakan cloud computing seperti Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple dan lain-lain itu sering mendapatkan kendala tersebut ya, kendala resource ya. Jadi mereka menggunakan teknologi cloud computing. Sedangkan kalau kita ada contoh layanan berbasis cloud computing ya, kita dapat lihat juga di Facebook ya, media sosial, ataupun layanan seperti mail ya, seperti Google Mail, Yahoo Mail dan lain-lain. Nah, itu semua contoh yang sangat populer dalam teknologi cloud computing. Dan sekarang yang lebih sering orang gunakan yaitu software yang bisa digunakan untuk berkolaborasi seperti Google Docs ya, ataupun Microsoft Office 365 juga ya sekarang, yang merupakan aplikasi pengelola dokumen berbasis internet ya. Itu semua contoh dari teknologi cloud computing yang berkembang saat ini. Jadi cloud computing sebenarnya itu metafora dari jaringan komputer dan internet, di mana cloud ini merupakan penggambaran dari jaringan ya, jaringan internet. Jadi cloudnya itu adalah sebenarnya jaringan internet ya, yang diabstraksi dari infrastruktur kompleks yang tersembunyi tentunya. Pada cloud computing sumber daya seperti prosesor, powernya, storage-nya, networknya, software itu menjadi abstrak ya, atau virtual, dan diberikan sebagai layanan di jaringan internet. Dengan menggunakan teknologi cloud computing tersebut, kita dapat menghubungkan beberapa perangkat komputer itu menjadi cluster ya, atau satu kesatuan, dan membuat banyak server tentunya pada satu perangkat komputer dengan virtualisasi. Jadi bisa dikatakan cloud computing sebenarnya merupakan penggabungan teknologi jaringan komputer, virtualisasi, dan cluster ya. Jadi munculnya cloud computing tentu karena kebutuhan dunia industri dan komputerisasi tentang pemanfaatan bersama atau menggunakan resource secara bersama-sama yang tersebar ya, sesuai keperluan, atau istilahnya ini on demand ya, on demand. Terus apalagi yang melatar belakangi munculnya cloud computing, teknologi cloud computing ini, yaitu salah satunya adalah ini ya, memperbaiki kelemahan dari teknologi sebelumnya, itu grid computing. Itu ada teknologi sebelumnya. Grid computing itu teknologi yang sudah hadir lebih dulu dari cloud computing, itu tidak dapat menangani kebutuhan tersebut ya. Kemudian cloud computing juga adalah pengembangan dari teknologi Web 2.0 ya, teknologi web service yang memiliki kemampuan komputasi otomatis. Jadi perkembangan teknologi perangkat keras, jaringan komputer, perangkat lunak, serta yang lebih mendukung ya perkembangan internet yang sangat cepat. Nah, itu
semuanya melatar belakangi munculnya teknologi cloud computing ini. Baik. Kemudian apa saja sih contoh-contoh dari teknologi cloud computing yang sudah dinikmati ya? Ya, di materi ini saya berikan beberapa saja, itu ada YouTube, Google Mail, Google Drive ya. Sebenarnya yang awalnya kenapa cloud computing makin diminati juga ya, salah satunya menurut saya adalah penyimpanannya, karena kita tidak perlu lagi menyimpan file-file itu yang penting di hard disk ya, karena kadang ada kecenderungan kecenderungan takut untuk kehilangan data penting kalau kita hanya menyimpannya di storage kita ya, storage laptop masing-masing ya. Bisa saja takutnya laptopnya itu rusak, harddisknya rusak, atau mungkin ada konslet dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu sudah tidak membuat kita khawatir lagi ya dengan penyimpanan yang ada di cloud computing, terutama di Google Drive ya, yang sekarang juga sedang banyak diminati. Jadi saat ini mungkin kita sedang menggunakan cloud computing ya, walaupun mungkin kita tidak menyadari bahwa kita menggunakan cloud computing untuk mengirim email umpamanya, mengedit dokumen, menyimpan file, bahkan ya menonton film dan bermain game. Itu semua kita lakukan dalam teknologi cloud computing ya. Jadi kemungkinan besar layanan cloud computing ini sedang bekerja di balik semua itu. Seperti yang saya bahas sebelumnya, itu tidak hanya penggunaan personal saja, tapi cloud computing semuanya itu solusi yang telah diaplikasikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan startup ya, jadi perusahaan-perusahaan multinasional, global, bahkan instansi pemerintah ya, itu sudah mulai semua merambah ke teknologi cloud computing. Nah, contoh yang saya sajikan di sini adalah Google Drive. Jadi salah satu contoh teknologi cloud computing yang sering digunakan, karena kita tidak perlu install aplikasi Drive ya, hanya dengan mempunyai akun Google saja ya tentunya, maka kita dapat menggunakan layanan dari Google Drive ini ya, meskipun dibatasi tentunya. Jadi yang perlu kita ingat ya, hanya akun kita saja ya, maka kita sudah mendapatkan layanan penyimpanan ya, storage atau drive pada Google Drive ya. Dan ya kalau kita punya akun Google ya tentu banyak layanan lagi yang bisa disajikan seperti Google Meet, Google Classroom ya, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada media sosial ya. Jadi media sosial itu contoh dari cloud computing, teknologi cloud computing, karena kemampuan media sosial ini tidak harus via aplikasi ya, yang harus diinstal, namun juga bisa optimal di web, itu seperti Facebook ya, media sosial yang sering diakses melalui web. Itu juga salah satunya YouTube, LinkedIn dan lain-lain ya. Kemudian saya ingat juga salah satu yang pernah diminati banyak orang ya, ini sebenarnya saingan dari Google Drive, itu Dropbox ya. Dropbox juga ini dulu teknologi cloud computing yang sering digunakan oleh orang untuk menyimpan atau
men-share filenya secara mudah. Yang penting sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, kalau di bidang pendidikan ya tentunya cloud computing ini sudah banyak dinikmati ya. Cloud computing diterapkan antara lain itu di Google Video for Education pokoknya, atau Google Classroom juga. Kadang juga ya saya menggunakan Google Meet ya, itu untuk video conference ya. Jadi di dalam bidang pendidikan ya tentu sudah banyak sekali teknologi cloud computing yang sudah dinikmati. Baik, jadi itu contoh-contoh dari cloud computing ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya, ini minimal akan memberikan kita gambaran bahwa bagaimana sih sebenarnya cloud computing itu bekerja, karena secara fisik ya kita tidak melihatnya secara fisik karena ini adalah teknologi virtual ya. Jadi cara kerjanya itu jika semua device ya atau komputer yang ingin mengakses baik itu data atau programnya sudah terhubung ke internet, maka cloud computing ini bisa dinikmati. Jadi pada dasarnya itu teknologi cloud computing bekerja dengan adanya internet ya. Cukup login saja ke sistem komputasinya ya, tanpa harus menginstal aplikasi apapun, hanya melalui browser saja. Itu sudah bisa menggunakan layanan cloud computing. Lagi pula data yang disimpan juga secara virtual itu sebenarnya tidak banyak menggunakan memori komputer ya, karena disimpannya melalui cloud ya, bukan di drive kita ya. Jadi untuk mengaksesnya itu tidak banyak menggunakan memori komputer. Cukup perhatikan saja kestabilan atau kecepatan dari koneksi internetnya ya, karena teknologi cloud computing ini menjadikan internet itu sebagai pusat atau server ya, sebagai pengelola datanya. Jadi teknologi cloud computing sangat tergantung dengan infrastruktur internet yang ada ya. Semakin cepat internet, maka teknologi cloud computing juga akan semakin berkembang tentunya. Penggunaan cloud computing ini sebenarnya memanfaatkan beberapa perintah ya yang mengarahkan ke server dari aplikasi tersebut. Jadi apabila perintah-perintah atau instruksi yang kita berikan itu sudah diterima oleh servernya, maka kita sebagai user ya atau pengguna bisa menerima beberapa data yang ingin diakses ya. Jadi di server sana mereka juga bisa mengedit atau memperbaruinya ya. Jadi data yang ada di dalamnya itu sesuai dengan perintah yang diberikan. Karena tidak melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari user atau pengguna juga disimpan secara virtual. Jadi sehingga kita ini tidak terbebani lagi ya dengan penggunaan memori yang ada pada komputer kita. Jadi perintah-perintah yang digunakan oleh user tadi selanjutnya akan dikirim ya atau dilanjutkan ke server dari aplikasi.
setelah perintahnya diterima, ya, setelah perintahnya diterima oleh server dari aplikasi tersebut, maka data akan diproses. Ya, akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah, atau page-nya ya, kalau kita mengakses lewat browser, page yang telah diperbarui dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Nah, jadi itu cara kerja dari cloud computing, yaitu perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada pada komputer ya. Jadi pengguna hanya memerlukan jaringan internet saja agar dapat menjalankan aplikasi tanpa perlu melakukan instalasi ya. Itu cara kerja dari cloud computing ya. Karena cloud computing kita lihat ya tidak ada secara fisik ya. Baik, sekarang kita lihat layanan apa saja yang ada di dalam cloud computing ini. Jadi ada 3 layanan utama ya yang ada pada cloud computing. Ini akan kita bahas nanti juga di materi saya yang selanjutnya. Jadi ini akan lebih detail lagi saya bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tapi untuk pengantar kali ini saya akan berikan sedikit informasi bagaimana layanan dari cloud computing ini. Jadi ada yang pertama ada IaaS ya, IaaS atau Infrastructure as a Service. Kemudian ada PaaS yaitu Platform as a Service, dan yang terakhir adalah SaaS atau Software as a Service. Ya, ini layanan apa yang ketiga layanan ini berikan kepada pengguna? Yang pertama itu IaaS, itu sebenarnya jenis layanan yang paling dasar ya, itu dari layanan komputasi awan. Jadi dengan saya singkat saja IaaS ya, IaaS PaaS dan SaaS. Jadi IaaS itu kalau kita menggunakan layanan tersebut itu bisa menyewa infrastruktur teknologi informasi ya, seperti server dan VM-nya atau virtual mesinnya ya. Jadi bisa melakukan tentu ya penyimpanan jaringan, sistem operasi dari penyedia cloud tersebut ya, dengan sistem membayar sesuai penggunaan gitu ya. Kemudian layanan kedua yaitu Platform as a Service. Itu sebenarnya layanan yang mengacu pada layanan komputasi awan, itu yang menyediakan platform ya sesuai permintaan untuk mengembangkan, biasanya untuk juga menguji atau mengirimkan aplikasi ya. Jadi PaaS sebenarnya dirancang untuk memudahkan developer untuk membuat aplikasi web ataupun mobile ya, seluler dengan cepat tanpa khawatir mengenai pengaturan atau pengelolaan infrastruktur yang mendasari servernya ya. Kemudian penyimpanannya, jaringannya, dan database yang diperlukan untuk pengembangan ya. Nah, kemudian layanan yang ketiga adalah Software as a Service. Jadi jasa layanan cloud computing ini sebenarnya merupakan layanan yang paling lengkap ya di antara jenis layanan lainnya, karena pada layanan ini pengguna hanya cukup tahu cara menggunakan software atau aplikasi yang telah disediakan oleh penyedia jasa cloud computing ya. Jadi pengguna tidak harus dipusingkan dengan perencanaan, pengadaan, atau perawatan software ya, ataupun infrastruktur yang lain. Jadi itu sekilas tentang layanan cloud computing yang akan kita bahas secara detail ya di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian
dalam cloud computing itu ada proses deployment ya, proses deployment dari cloud computing. Jadi tipe-tipe cloud yang bisa dipakai oleh pengguna di dalam cloud computing itu ada 4 ya. Ada private cloud, ada community cloud, ada public cloud, dan yang terakhir ada hybrid cloud. Saya berikan saja sekilas ya, karena materi ini juga sebenarnya kita akan bahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama itu private cloud. Private cloud ini adalah penggunaan dari teknologi cloud computing yang digunakan oleh biasanya ya satu organisasi atau perusahaan secara private ya. Jadi penggunaan private cloud ini banyak digunakan itu untuk interaksi bisnis, yang sumber daya cloudnya itu bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh perusahaan ya yang menggunakan private cloud ini. Private cloud ini berarti sumber daya cloudnya itu digunakan bagi satu perusahaan tertentu saja ya, atau organisasi tertentu saja, tentu secara privat ya. Jadi maksudnya secara privat, tidak dibagi ke pengguna lain atau perusahaan lain. Metode ini lebih banyak digunakan tentunya untuk interaksi bisnis ya, dimana sumber daya cloudnya itu bisa diatur dan dimiliki oleh suatu perusahaan ya. Jadi itu salah satu tipe deployment dari cloud computing ya, private cloud ya, penggunaan cloud secara private. Yang kedua ada community cloud. Jadi community cloud ini digunakan ya sesuai namanya ya, community atau komunitas, bisa juga institusi atau organisasi. Jadi perusahaan-perusahaan bisnis juga ya yang punya tujuan yang sama ya, bersama pada masing-masing perusahaan. Community cloud ini bisa dikelola oleh internal ya maupun oleh pihak ketiga ya, maupun internal atau pihak eksternalnya, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak ya. Jadi kalau ada dua perusahaan yang visinya sama ya, mereka bisa menggunakan community cloud ini agar ini ya mungkin bisa menghemat penggunaan layanan cloud ya, karena bisa dibagi dua ya. Tentunya kadang juga ya beberapa timbul masalah ya, tapi deployment dari cloud computing kita akan bahas secara lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga ya. Saya akan berikan sekilas saja dulu sebagai pengantar. Yang ketiga adalah public cloud. Jadi public cloud ini merupakan layanan yang menggunakan model terbuka ya, atau public ya, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini biasanya ya tidak memerlukan biaya, gratis ya, sama seperti Google ya, banyak yang gratis, cukup membuat akun saja ya. Namun jika berbayar ada harga tertentu ya. Contohnya public cloud ini adalah cloud computing yang banyak tidak berbayar ya, atau gratis, yang biasanya kita gunakan ya, seperti Twitter, Instagram, Facebook ya, YouTube ya, itu pada sosial media. Kemudian seperti layanan email atau Gmail ya, Hotmail,
Yahoo Mail dan lain-lain ya. Jadi kalau public cloud ini keuntungannya itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ya, karena public cloud ini bisa diakses siapa saja ya, karena namanya public atau terbuka ya. Nah, cuma kelemahannya yaitu dalam sisi keamanan datanya ya, karena kita betul-betul harus memilih provider dan hosting yang terpercaya untuk menjaga keamanan data. Ini kelemahan dari public cloud karena semuanya terbuka. Nah, yang keempat adalah hybrid cloud. Hybrid ini adalah gabungan ya, gabungan sebenarnya dari private dan public ya. Jadi sehingga keduanya disebut dengan hybrid cloud. Jika ada institusi atau perusahaan tertentu yang ingin mengaplikasikan layanan cloud ini memiliki interaksi B2B namanya, istilahnya itu B2B, yaitu business to business ya, atau business to consumer ya. Jadi hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi yang terikat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda ya. Jadi dia adalah teknologi dari gabungan private cloud dan public cloud ya. Nah, itu cloud computing kalau kita bagi berdasarkan deploymentnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana struktur dari cloud computing ya. Jadi ada 3 struktur utama dalam cloud computing, yaitu front end ya, back endnya, dan tentu penghubung antara front end dan back end ya. Komputer front end itu biasanya merupakan komputer desktop biasa ya, yang muncul di halaman depan ya, atau interface-nya. Kalau kita lihat dari teknologinya, front end dari cloud computing itu merupakan sisi dari kliennya ya, sisi dari klien dan cloud computing. Jadi sistemnya itu dibagi menjadi 2 interface ya, dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan keperluan dari cloud computing ya. Sedangkan komputer backend ya, itu adalah komputer skala besarnya ya, yang biasanya ini adalah servernya ya, server di mana cloud computing tersebut ya berada. Jadi ini kita bisa lihat dari gambar yang saya tampilkan di sini, bagaimana di mana front end dan back endnya ya. Jadi biasanya komputer back end ini harus mempunyai kinerja yang tinggi ya, atau spesifikasi yang tinggi, karena harus melayani ribuan bahkan jutaan proses instruksi atau permintaan data ya. Sedangkan front end tadi ini ya biasanya digunakan oleh usernya ya, usernya langsung, karena itu interface-nya dengan user. Nah, kemudian antara backend dan front end dan backend ya, tentu harus ada penghubung ya. Jadi perangkat yang bekerja sebagai penghubung. Keduanya itu bisa jaringannya ya, jaringan internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lain yang terdapat bertukar informasi dan data. Jadi penghubungnya adalah internet ya, jaringannya. Itu kalau kita tinjau dari struktur dari cloud computing. Nah, kemudian apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi cloud computing ini ya? Dari definisi dan contoh penerapan yang telah saya tampilkan di beberapa slide tadi itu, maka teknologi cloud computing ini
punya banyak manfaat dari beberapa sisi ya. Kita bisa lihat di sini ada 6 ya. Yang pertama itu fleksibel ya. Kenapa fleksibel? Karena tidak membutuhkan terlalu banyak perangkat pendukung ya untuk membangun sistem cloud dan ketersediaan data. Jadi dapat digunakan sebagai cloud yang mengikuti kemanapun kita pergi ya, atau mobile, maksudnya mobile di mana saja kita butuh data kita, pokoknya dengan laptop apapun. Mungkin ada laptop di rumah atau di kantor ya, kita bisa akses data kita di cloud computing ya. Nah itu makanya salah satu manfaatnya adalah fleksibel ya, bisa di mana-mana aksesnya. Berkaitan dengan fleksibilitasnya ya, tentu yang kedua berarti mudah diakses ya. Karena kenapa? Karena cloud computing ini memungkinkan pengguna untuk mengakses softwarenya, sistemnya, foldernya dimanapun mereka berada melalui perangkat apapun ya. Cukup dengan mengingat akunnya saja ya, tidak harus komputer atau laptop yang sama ya, tetapi bisa beberapa perangkat yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga ya, biaya lebih terjangkau. Kalau cloud computing sebenarnya tanpa kita sadari ini, kalau untuk penggunaan personal ya mungkin tidak terlalu terasa, tapi untuk sebuah perusahaan ya tentunya manfaatnya kan terasa. Karena kenapa? Cloud computing cara yang hemat dalam menyimpan atau berbagi data dalam suatu perusahaan. Manfaatnya itu lebih terasa itu karena orang tidak perlu banyak mengeluarkan biaya seperti harus harus membeli hard disk yang besar ya untuk menyimpan data. Kemudian belum lagi untuk memori ya, harus memiliki banyak PC dan lain-lain ya, sehingga bisa mengkhawatirkan kalau suatu saat komputernya rusak. Nah tentu kita tidak khawatir lagi kalau kita menggunakan cloud computing ya. Makanya biayanya lebih terjangkau kalau untuk perusahaan. Apa manfaat selanjutnya? Itu efisiensi. Jika dibandingkan dengan hard disk ya, metode penyimpanan dalam cloud computing ini lebih efisien karena bisa diakses dimanapun. Sedangkan hard disk kalau kita bawa-bawa itu karena guncangan atau bisa jadi kita meletakkannya salah ya, atau bisa jadi hilang. Nah itu kan mengurangi sisi efisiensinya. Tapi kalau di cloud tentu di laptop manapun kita buka ya itu bisa, filenya bisa kita akses ya. Yang penting akunnya ada. Jadi resiko-resiko harddisk hilang ataupun rusak itu ya sudah dapat minimalisir ya. Contohnya kita sementara di kantor lupa bawa harddisknya, itu tidak akan ini lagi ya, tidak akan menyulitkan kita lagi. Nah, apa yang manfaat selanjutnya itu keamanan datanya lebih baik ya. Jadi sistem keamanan cloud computing sebenarnya lebih terjamin kalau kita menggunakan teknologi seperti private cloud ya tentunya. Di dalam teknologi cloud computing itu sebenarnya lebih terjamin karena server yang mereka gunakan secara virtual ya tentunya dilengkapi dengan berbagai macam sistem keamanan ya. Tidak mudah korup, tidak mudah rusak ya. Prosedur keamanan data seperti
passwordnya, enkripsi data dan lain-lain itu juga tersedia ya di dalam penyimpanan data. Jadi banyak penyedia layanan cloud itu menawarkan kebijakan, teknologi dan kontrol yang membuat keamanan datanya itu lebih baik. Jadi secara keseluruhan bisa membantu melindungi data, aplikasi dan infrastruktur dari potensi-potensi ancaman kerusakan data. Yang terakhir adalah lebih andal. Cloud computing itu membuat sebenarnya backupan ya atau pencadangan data. Jadi kalau ada sewaktu-waktu bencana alam atau kerusakan yang lain, itu lebih andal ya, karena mereka itu bisa punya banyak server ya di berbagai negara. Jadi untuk menjamin kelangsungan bisnis dari perusahaan-perusahaan yang mengadopsi teknologi cloud computing itu termasuk lebih andal, lebih mudah, lebih murah ya, karena datanya itu dapat redundan ya di jaringan penyedia cloudnya. Baik, jadi itu manfaat-manfaat yang kita dapat rasakan ya di teknologi cloud computing jika kita menggunakannya dengan bijak tentunya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, terutama juga bagi saya sendiri. Baik, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.